Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum Bapak memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Doakan kedua orang tua kita yang telah membiayai pendidikan kita. Semoga diberikan kelancaran rezeki, diberikan panjang umur, dan semoga mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kalian yang berada di kelas ini dapat menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga kelak menjadi orang yang sukses fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya kalian semua pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya. Sebelumnya di sini Bapak akan memperkenalkan diri Bapak ke kalian semua, karena kan ada pepatah Jawa, tak kenal maka tak sayang. Jika sudah disayang, entah nantinya bagaimana, itu terserah kalian ya. Di sini sebelumnya jangan panggil Bapak ya, karena di sini Mas masih muda. Panggil Mas saja biar lebih akrab. Di sini saya bernama Ahmad Faidul Mubarak, yang dimana akan memberikan suatu materi mengenai ketentuan puasa Ramadan, di mana pada sekitar kurang lebih 1 bulan lagi kita akan masuk ke dalam bulan suci, yakni bulan suci Ramadan, yang dimana bulan yang ditunggu-tunggu oleh berjuta-juta umat, bulan yang dinanti-nanti oleh sekian banyak umat Islam di penjuru dunia. Sebelumnya di sini, apakah kabar kalian semua baik-baik saja? Alhamdulillah. Baik ya. Oh ya, untuk yang sana Mbak siapa namanya? Ya, saya Mbak Ella Rita. Oh, Mbak Ella Rita. Dari mana Mbak? Dari Cikarang juga, Pak. Kalau yang pojok sana siapa? Putri Diana. Putri Diana. Dari mana Mbak? Sukawono. Dari Sukawono. Kalau yang Mbak pojok sana? Dari Jinggawa. Dari Jinggawa. Namanya siapa Mbak? Indi. Indi. Jadi dalam satu kelas harus sama-sama mengenal ya, agar nanti keterkaitan kalian dapat ibaratkan kalau maaf ya, kalau kata anak IPS itu solidaritas tanpa batas harus dijaga. Langsung saja masuk ke dalam materi. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah materi tentang ketentuan puasa Ramadan, yang dimana ini ada rencana pelaksanaan pembelajaran. RPP-nya, tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan pengamatan, siswa dapat memahami ketentuan puasa Ramadan dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan bercerita, siswa dapat mengkomunikasikan pengalaman berpuasa Ramadan dengan tepat. Kompetensi dasarnya apa saja? Ini kompetensi dasar adalah hal yang harus kalian pahami dan kalian ketahui. Mohon maaf di sini tidak terlalu terang ya. Jadi, yang pertama adalah memahami ketentuan puasa Ramadan, mengkomunikasikan pengalaman berpuasa Ramadan. Dan yang selanjutnya indikatornya adalah menjelaskan ketentuan puasa. Nanti akan dijelaskan apa saja ketentuan puasanya, terus bagaimana syaratnya, dan lain-lain. Ini di 3.52-nya menyebutkan syarat, rukun, dan sunnah puasa, menyebutkan hal-hal yang membatalkan puasa, dan menjelaskan hikmah puasa Ramadan. Medianya apa? Medianya pada pembelajaran kali ini kita akan menggunakan media buku siswa fikih kelas 3 dan benda-benda yang ada di sekitar sekolah. Langsung saja masuk ke dalam materi. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah materi tentang ketentuan puasa Ramadan, yang dimana ini ada rencana pelaksanaan pembelajaran. RPP-nya, tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan pengamatan,
siswa dapat memahami ketentuan puasa Ramadan dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan bercerita, siswa dapat mengkomunikasikan pengalaman berpuasa Ramadan dengan tepat. Kompetensi dasarnya apa saja? Ini kompetensi dasar adalah hal yang harus kalian pahami dan kalian ketahui. Mohon maaf di sini tidak terlalu terang ya. Jadi yang pertama adalah memahami ketentuan puasa Ramadan, mengkomunikasikan pengalaman berpuasa Ramadan. Dan yang selanjutnya indikatornya adalah menjelaskan ketentuan puasa. Nanti akan dijelaskan apa saja ketentuan puasanya, terus bagaimana syaratnya dan lain-lain. Ini di 3.52-nya menyebutkan syarat, rukun dan sunnah puasa, menyebutkan hal-hal yang membatalkan puasa dan menjelaskan hikmah puasa Ramadan. Medianya apa? Medianya pada pembelajaran kali ini kita akan menggunakan media buku siswa fikih kelas 3 dan benda-benda yang ada di sekitar sekolah. Langsung saja masuk kepada materi agar tidak berlama-lama ya. Pengertian puasa. Menurut agama Islam, puasa berasal dari bahasa Arab as-saum yang artinya adalah menahan. Kalau dalam bahasa Jawa artinya ngeker atau imsak, menahan ya. Menahan diri dari apa? Menahan diri dari segala perbuatan yang sekiranya nanti membatalkan puasa. Entah dari makan, minum, dan juga perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa lainnya. Dari apa? Dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Jadi puasa adalah suatu kegiatan dan amal ibadah yang harus kalian lakukan ketika sebelum terbit fajar, pas imsak tiba sampai terbenamnya matahari. Selama berapa hari Bapak? Selama 29 hari atau 30 hari. Tergantung ya. Tergantung nanti ada ru'yatul hilal ketika di akhir puasa Ramadan nanti. Terus hukum puasa Ramadan. Hukum puasa Ramadan bagaimana Bapak? Hukum puasa Ramadan merupakan salah satu kewajiban yang harus kalian lakukan ketika kalian memasuki bulan suci Ramadan. Apa dalilnya? Dalilnya ada dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Bunyinya yakni A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kalian semua bertakwa. Jadi kalian semua di sini adalah seseorang yang diwajibkan untuk berpuasa. Kalau semisal saya sakit bagaimana Bapak? Nanti akan ada rukhsah atau keringanan tertentu yang mengakibatkan kalian untuk tidak diwajibkan melakukan ibadah puasa. Seperti itu ya. Jadi selama kalian tidak mengalami sakit atau yang perempuan ini ada halangan yakni haid atau nifas atau juga nanti darah apa lagi ya? Haid, nifas, wiladah. Ya, gitu ya. Jadi ketika ada suatu darah itu maka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Lanjut kepada rukun dan syarat berpuasa. Rukun puasa ada berapa? Rukun puasa cuma ada 2, jangan ditambah-tambahkan. Jadi hanya apa? Yakni niat dan menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Tidak usah ditambahkan, aku harus gini ya mas, aku harus gini ya mas. Enggak. Mas, aku kalau puasa gini ya mas, gini ya. Enggak. Jadi rukun adalah suatu perbuatan yang harus dilakukan dalam suatu ibadah. Kalau rukunnya puasa ada niat dan menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Yang selanjutnya adalah syarat wajib puasa. Ini syarat wajib. Syarat wajib puasa adalah syarat yang mengakibatkan kalian semua ini wajib untuk melakukan puasa. Apa saja syaratnya? Yang pertama beragama Islam. Kalau orang non-Islam bagaimana? Tidak wajib. Kalau semisal orang Hindu gimana Pak? Aku punya teman non-Islam. Tidak wajib berpuasa itu karena bukan beragama Islam ya. Yang kedua adalah balik. Balik itu telah sampai. Maksudnya adalah kalau semisal dalam pembahasan fikih di banyak kitab itu kan sudah dijelaskan ya. Kalau balik itu telah sampai kalau semisal laki-laki umurnya sudah sampai di 15 tahun, kalau perempuan 9 atau 10 tahun. Jadi kalau semisal nanti atau saat ini kalian sudah berumur 9 atau 10 tahun itu wajib untuk berpuasa bagi yang perempuan. Kalau yang laki-laki selama belum mencapai 15 tahun sebenarnya tidak diwajibkan berpuasa. Cuma terkadang di zaman sekarang ini seorang laki-laki baliknya ini sudah terlalu cepat ya. Entah karena bantuan sesuatu apapun ataupun juga karena ada dari lingkungan ya gitu ya. Jadi karena memang kalau misalkan baliknya laki-laki kan
kalau enggak mimpi basah, ada juga karena sudah mencapai umur 15 tahun. Tapi sekarang kadang belum umur 15 tahun tapi sudah mimpi basah yang dipaksakan. Entah bagaimana itu. Jadi lebih berhati-hati dalam menjaga pergaulan. Intinya gitu ya. Balik adalah ketika perempuan sudah berumur 9 tahun. Kenapa kok lebih muda, Mas? Iya, memang ketika perempuan itu hormon apanya ya? Karena Mas ini bukan anak IPA jadi tidak terlalu paham. Pokoknya intinya adalah hormon apanya itu sudah mencapai batas tertentu. Jadi tidak mustahil kalau misal seorang wanita berumur 20 tahun sudah nampak dewasa dan sudah nampak aura kecantikannya. Sedangkan kalau misalkan seorang laki-laki masih berumur 20 tahun itu kadang terlihat seperti bocil atau anak muda ya gitu. Termasuk saya ini mungkin. Bercanda ya. Jadi biar pembahasan kita tidak terlalu serius. Yang ketiga adalah berakal. Maksudnya adalah sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Yang keempat sehat. Kalau nggak sehat gimana, Mas? Mbah saya itu sudah berumur 55 tahun, Mas, tapi tidak berpuasa. Kenapa? Karena sakit. Itu tidak wajib berpuasa. Tapi bagaimana? Tapi wajib untuk mengqadai dan membayar kafarah. Belum ya? Yang kelima adalah mampu untuk berpuasa. Kalau tidak mampu tidak wajib berpuasa. Kalau semisal orang yang hamil itu gimana, Mas? Soalnya ibu saya itu hamil, Mas. Gini, dilihat saja semisal ibunya Andre. Ya Andre. Semisal Andre ya. Andre ini ibunya hamil. Andre mau punya adik ketiga. Setelah itu ibunya Andre tidak kuat karena mengkhawatirkan kandungannya. Ini karena tidak mampu ya, tidak wajib untuk berpuasa. Yang keenam adalah tidak dalam perjalanan. Maksudnya adalah tidak dalam bepergian. Cuman yang dijadikan patokan adalah bepergiannya sudah mencapai jarak 83 km. Misalkan si Mbak Ella ini, Mas saya mau pergi ke Ajung, Mas, kan ini saya dalam perjalanan, Mas, berarti saya gak puasa. Tidak gitu. Yang dimaksudkan dalam perjalanan adalah ketika seseorang sudah mencapai jarak 83 km atau antara sini sampai ke Surabaya, itu diperbolehkan tidak berpuasa. Tapi kalau masih mampu ya harus berpuasa ya. Yang selanjutnya adalah suci dari haid dan nifas. Ini bagi kalian ya, misalkan kalian sudah mengalami menstruasi, itu tidak wajib untuk berpuasa. Harus terlebih dahulu suci. Hal-hal yang membatalkan puasa. Ini banyak sekali hal-hal yang membatalkan puasa, silahkan bisa dibaca. Terutama ada muntah dengan sengaja. Maksudnya muntah dengan sengaja ini semisal kalian awalnya sehat, cuman karena mainan kadang digini-ginikan tenggorokannya sampai muntah, ini sudah membatalkan puasa. Yang kedua adalah tidak mengendalikan hawa nafsu. Kalau bab nafsu ini saya rasa pembahasannya panjang ya. Langsung ketika tidur terus mengalami mimpi basah, ini lanjutkan saja puasanya. Itu ya. Yang selanjutnya adalah merokok, menstruasi atau haid, masa nifas, sengaja masukkan sesuatu ke organ dalam mulut, telinga dan hidung. Ini yang harus hati-hati, yang harus hati-hati bagi kalian semua. Karena apa? Sengaja masukkan sesuatu ke organ dalam mulut, telinga dan hidung. Karena biasanya orang tidak sengaja berkumur-kumur terlalu berlebihan ketika sedang berpuasa. Tujuannya adalah untuk menyegarkan badan. Ini tidak boleh. Sudah beda niat. Semisal hanya untuk setidaknya melakukan sunnah ketika wudhu, ini dia apa-apa. Cuman ketika sudah masuk ke ranah saya pengen setidaknya segar, Mas, ini sudah tidak boleh, batalkan puasa. Yang selanjutnya adalah hilang akal, mabuk, insan, murtad jelas adalah keluar dari agama Islam, makan dan minum dengan sengaja, melandahak, berenang. Melandahak ini gini ya, banyak orang yang salah persepsi. Juga saya dulu waktu itu juga pernah salah perspeksi. Jadi melandahak di sini ketika dahaknya ini sudah keluar dari rongga mulut. Maksudnya adalah ketika misalkan di sini ya, terus disedot lagi. Ini beneran, ini masalah fikih ya. Jadi saya tidak malu untuk mengatakannya. Semisal dahaknya kok di sini sudah ada di mulut, ini kalian tidak batal meskipun ditelan kembali. Tapi misal sudah masih ada di sini, dahaknya di sini terus karena malu mungkin ya, terus ditelan, ini membatalkan puasa. Jadi gitu ya, harus hati-hati perihal dahak, air liur dan lain-lain. Yang ke-15 adalah berenang. Kalau berenang di sini saya masih belum menemukan dalil yang pasti tentang kenapa kok berenang ini bisa membatalkan puasa. Mungkin karena ketika nanti kemasukan gitu.
Intinya berhati-hati ketika puasa. Tapi jangan jadikan puasa ini terlalu rumit, enggak. Puasa ini adalah suatu ibadah yang mudah. Intinya rukunnya cuma dua, niat dan juga menahan diri dari segala perbuatan yang membatalkan puasa. Ya, sudah paham pastinya ya. Dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Semisal, ya, silakan Mbak Ella. Mas itu tadi poin nomor 8 kan sengaja memasukkan sesuatu ke organ dalam tubuh. Ya. Nah, itu berarti bersentuhannya misalnya tangan masuk ke telinga atau tangan masuk ke hidung gitu tak apa kayak ngorek telinga sama ngebersihin telinga itu kan pakai karbon kan. Itu masih dibolehkan apa tetap saja membatalkan puasa? Masih diperbolehkan atau sudah membatalkan puasa? Ini tidak membatalkan puasa. Karena apa yang dimaksudkan sengaja masukkan suatu ke organ dalam mulut, telinga dan hidung adalah ketika sesuatu itu masuk ke dalam rongga perut. Kalau semisal cuman gini-gini ngepel, tidak itu. Kadang kan banyak orang entah aliran mana ya. Jangan ngepel nanti membatalkan. Dalilnya dari mana kok ngepel itu membatalkan? Berarti yang dimaksud ini organnya maksudnya apa ya? Tertelan ke dalam tubuh ya Mas ya. Entah semisal ada juga misalkan ada debu kecil. Setelah itu sampean ketawa masuk. Terus tanpa sengaja masuk tertelan. Itu juga membatalkan. Ininya berhati-hati. Jadi gitu ya. Dari sini insya Allah sudah paham semua ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Tidak ada ya. Sudah paham, Pak. Sudah paham ya. Ya. Dari penjelasan di atas Mas ingin bertanya satu soal dari 3 pertanyaan berikut. Yang bisa angkat tangan ya. Apa pengertian puasa? Silakan angkat tangan. Puasa adalah kan tadi sudah dijelaskan. Silakan. Mbak siapa ini? Sekalian kenalan, Mbak. Siapa? Mbak Mida. Silakan. Apa pengertian puasa? Puasa adalah menahan diri ya. dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbitnya Fajar sampai terbenamnya matahari. Ya benar sekali. Jadi gitu ya. Yang lain apakah sudah paham? Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin sekian yang dapat Mas sampaikan. Kita dapat berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Kalau semisal ada yang kurang paham bisa ditanyakan langsung ntar lagi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.